Shalom God Lovers, kita percaya Tuhan akan selalu menyertai hidup kita di setiap musim apapun. Mari kita siapkan hati untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidupku. Kau baik, Kau mulia, haleluya. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan, haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom God Lovers, apa kabar? Bertemu kembali bersama saya dalam program Words from Heaven. Kali ini renungan singkat yang akan saya bagikan, saya beri judul Fokus pada Tuhan, Jangan pada Masalah.
Nats terambil dalam Markus 4 ayat 35 sampai dengan 40. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Demikianlah firman Tuhan. God lovers, firman Tuhan yang baru kita baca, yang menceritakan bagaimana Tuhan Yesus meredakan angin ribut, tentu kisah ini sangat tidak asing bagi saudara dan juga kita semua ya. Namun demikian, God lovers, pada saat kita berhadapan langsung dengan yang namanya angin ribut di dalam kehidupan kita, nah ini nih, tidak jarang kita temui banyak orang percaya, bahkan mungkin kita sendiri sebagai murid Tuhan Yesus bertanya-tanya, mengapa kehidupan kita sebagai pengikut Kristus tidak semakin mudah, persoalan, tantangan semakin banyak, dan air mata kita ini seringkali tertumpah karena kesedihan. Hal-hal inilah yang umumnya menjadi alasan mengapa banyak orang di luar sana pengikut Kristus yang kecewa, tidak kuat, dan pada akhirnya mereka meninggalkan iman kekristenan mereka. Dikatakan dalam Markus 4 ayat 35 sampai dengan 36 demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Dan selanjutnya ayat 30 dikatakan, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Nah, God lovers, ada kalanya Tuhan Yesus membawa perahu kehidupan saudara dan saya untuk bertolak dari satu tempat ke tempat yang lain, bertolak ke perairan laut yang lebih dalam, meninggalkan zona nyaman kita. Kita diizinkan mengalami yang namanya masalah, baik misalnya di usaha, di pekerjaan kita, bahkan tidak jarang ada anggota keluarga yang juga mengalami kelemahan tubuh, sakit yang berkepanjangan, lalu muncul masalah dalam rumah tangga, atau bahkan tidak jarang ada permasalahan di mana mungkin sebagian kita dikucilkan dari pergaulan sosial karena iman percaya kita kepada Kristus Yesus. Tetapi God lovers, ketahuilah, pada saat Tuhan Yesus membawa perahu kehidupan kita ke perairan laut yang lebih dalam, Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun meninggalkan saudara dan saya, karena sejak semula, sejak dari awal, Tuhan Yesus itu ada terus bersama-sama dengan saudara dan saya di dalam perahu kehidupan kita. Selanjutnya kita lihat ya, kita baca juga dalam Markus 4 ayat 37 dan 38, dikatakan demikian. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dan selanjutnya ayat 38 dikatakan demikian. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, God lovers, reaksi dari murid-murid Tuhan Yesus pada saat perahu itu semakin mulai penuh dengan air adalah reaksi berupa perasaan takut, cemas, dan putus asa. Dan yang namanya reaksi-reaksi ini ternyata kerap kali juga muncul dalam diri kita, meskipun jelas pada ayat berikutnya dikatakan Yesus sedang tidur di buritan. Berarti Yesus masih tetap berada bersama kita meskipun ada goncangan, ada ombak yang masuk airnya ke perahu kita. Dan di sini kita tahu bahwa Yesus tidak sekalipun meninggalkan saudara dan saya. Iblis mempunyai kesempatan
untuk distract our focus atau menghancurkan atau mengalihkan fokus mata kita atau fokus pikiran kita bukan kepada Tuhan, tetapi kepada masalah-masalah yang datang kepada kita. Ini bisa diartikan bahwa kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan pada saat masalah terjadi. Dan ini tentu saja sangat memprihatinkan. Selanjutnya dalam Markus 4 ayat 39-40 dikatakan, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? God lovers, sikap atau reaksi kita dalam menghadapi masalah dapat saja berupa kita sibuk mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, atau misalnya kita pasrah saja dengan masalah kita tanpa kita berusaha untuk mulai menyelesaikan masalah itu, atau sangat mungkin timbul yang namanya keraguan, apakah benar Tuhan ada bersama dengan kita? Apakah benar Tuhan mau menolong kita? Nah, di ayat 39 dikatakan Tuhan bangun, Tuhan menghardik angin itu, Tuhan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah sedetik pun meninggalkan saudara dan saya di tengah kita berhadapan dengan berbagai masalah. Dan di sini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita semua. Haleluya, dahsyat ya Tuhan kita ya. Dan pesan Tuhan kepada kita semua hari ini untuk fokus pada Tuhan dan tidak kepada masalah. Saya akan berikan 3 poin. Yang pertama, kuasa dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita ini justru akan lebih kita rasakan pada saat saudara dan saya sebagai orang percaya berada di tengah-tengah berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Saya tahu bahwa hal ini tentu saja sangat tidak mudah, tetapi Tuhan mau untuk kita, saudara dan saya, percaya saja bahwa dengan iman dan dengan percaya sungguh bahwa Tuhan ada selalu bersama dengan kita dan karenanya Tuhan pasti menolong kita. Firman Tuhan terambil dalam Yosua 1 ayat 5 dan juga Ibrani 13 ayat 5 berkata bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Poin yang kedua, Tuhan Yesus memberikan kepada saudara dan saya kekuatan untuk kita mampu melewati berbagai badai di perahu kehidupan kita. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all things through Christ which strengthen me. Kita bisa menanggung itu semua karena Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Tuhan Yesus mengajak saudara dan saya untuk pergi ke seberang. Ini berarti Tuhan pasti bertanggung jawab penuh atas keselamatan kita, termasuk bertanggung jawab penuh atas segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Kristus. Luar biasa ya Tuhan Yesus kita ya. Dan kiranya ini semua boleh menjadi suatu perenungan dan menjadi satu kekuatan kepada kita untuk kita semakin kuat dan teguh dalam kita menjalani kehidupan hari-hari kita sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih mempunyai Allah yang setia, Allah yang sangat mengasihi kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami sendiri. Tuhan terus ada beserta dengan kami. Kami bersyukur, berterima kasih dengan renungan firman Tuhan yang boleh kami dengar, dan kami mohon Roh Kudus tolong kami untuk setiap daripada kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. God lovers, jangan lupa untuk membagikan link YouTube ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman Anda untuk mereka semua juga boleh mendapatkan berkat dari renungan yang kita dengar, dan biarlah melalui ini semua nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.